Konferensi Meja Bundar KMB merupakan perundingan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung pada 23 Agustus tahun 1949 hingga 2 November tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Latar belakang: setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, Belanda berusaha mengembalikan koloninya di Indonesia, yang memunculkan konflik militer antara pasukan Indonesia dan Belanda. Setelah beberapa kali pertempuran besar, seperti agresi militer Belanda I 1947 dan agresi militer Belanda kedua 1948, serta adanya tekanan internasional dan dukungan dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara sekutu lainnya, akhirnya Belanda setuju untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Tujuan KMB, tujuan utama Konferensi Meja Bundar adalah untuk menyelesaikan sengketa yang ada antara Republik Indonesia dan Belanda, yang terutama berkaitan dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Adapun beberapa tujuan spesifik dari KMB adalah: 1. Pengakuan kedaulatan Indonesia. Belanda harus mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Pembentukan Negara Serikat Indonesia. Penyelesaian status politik Indonesia. Apakah akan berbentuk negara kesatuan atau serikat? 3. Penyelesaian masalah wilayah. Menyelesaikan masalah-masalah terkait wilayah dan pemerintahan antara Indonesia dan Belanda. 4. Persatuan dan keamanan. Menciptakan kondisi yang stabil di Indonesia setelah beberapa tahun perang dan perpecahan. Pihak yang terlibat Indonesia dihadiri oleh delegasi yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono Namanen, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Delegasi Indonesia pada awalnya terdiri dari anggota Republik Indonesia dan pihak yang mewakili negara-negara bagian yang tergabung dalam Indonesia, seperti negara bagian Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Belanda dihadiri oleh delegasi yang dipimpin oleh Johan van den Bosch, Herman van Rooyen, dan Peter Schurz-Gerbrandi sebagai perwakilan pemerintah Belanda. PBB juga terlibat sebagai pengawas dalam proses ini dengan Dr. H.J. van Mook sebagai utusan khusus dari PBB yang berperan penting dalam menjaga agar perundingan berlangsung lancar. Perundingan 1. Awal perundingan. Perundingan dimulai pada 23 Agustus 1949 di Den Haag, Belanda, dengan pengaturan meja bundar sebagai simbol kesetaraan antara Indonesia dan Belanda. Diskusi awal berkisar pada masalah pengakuan kedaulatan dan susunan pemerintahan negara Indonesia. 2. Pemerintahan dan status negara. Dalam perundingan ini, Indonesia menginginkan bentuk negara kesatuan. Namun, Belanda menginginkan bentuk negara federasi yang lebih memperhatikan keberadaan negara-negara bagian yang semula menjadi bagian dari Indonesia pada masa kolonial. Akhirnya disepakati bahwa Indonesia akan menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari negara-negara bagian dan Republik Indonesia yang menjadi negara bagian paling besar. 3. Kesepakatan tentang kedaulatan. Salah satu keputusan penting dalam KMB adalah disepakatinya proses pengalihan kedaulatan penuh dari Belanda kepada Indonesia yang akan dilakukan secara bertahap. Belanda akhirnya setuju untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada 27 Desember 1949, meskipun Indonesia harus terlebih dahulu menerima pembentukan negara serikat. 4. Pembentukan RIS. Negara Indonesia Serikat, RIS, dibentuk dengan perjanjian KMB yang terdiri dari beberapa negara bagian, termasuk Negara Republik Indonesia, RI, Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Timur, dan lainnya. Namun susunan ini hanya berlangsung sementara, karena pada akhirnya RIS digantikan dengan Negara Kesatuan pada 1950. 5. Pengakuan Belanda. Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan penuh kepada Indonesia, meskipun proses tersebut hanya
Keputusan dan hasil KMB Pengakuan Kedaulatan 1. Indonesia. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka pada 27 Desember 1949 yang menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia. 2. Pembentukan Negara Indonesia Serikat, RIS. Indonesia menjadi sebuah negara serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian, meskipun sistem ini hanya bertahan sampai tahun 1950. 3. Masalah Irian Barat. Salah satu masalah yang belum diselesaikan dalam KMB adalah sengketa atas wilayah Irian Barat, Papua, yang tetap menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda. Isu ini baru diselesaikan pada 1962 dengan penyerahan Irian Barat kepada Indonesia melalui perjanjian New York Agreement. 4. Status dan pembayaran hutang. Selain itu, Belanda juga menyetujui untuk melakukan penyelesaian masalah hutang kolonial yang menjadi salah satu aspek dalam perundingan. Indonesia juga dijanjikan bantuan ekonomi dari Belanda sebagai bagian dari transisi. Tokoh dari pihak Indonesia. 1. Sultan Syahrir Peran, Perdana Menteri Indonesia, dan salah satu tokoh utama dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Sultan Syahrir hadir dalam konferensi ini sebagai perwakilan yang sangat berperan dalam perundingan dengan Belanda. 2. Muhammad Hatta, Peran, Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga pemimpin delegasi Indonesia dalam KMB. Hatta merupakan tokoh penting dalam diplomasi Indonesia dan memainkan peran besar dalam meyakinkan Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia. 3. Sultan Hamengkubuwono IX Peran, Sultan Yogyakarta yang mewakili negara bagian Yogyakarta dalam KMB dan juga menjadi salah satu pemimpin Indonesia yang sangat berperan dalam perundingan. Dia mendukung integrasi antara negara-negara bagian dan Republik Indonesia. 4. Ahmad Soebardjo Peran, Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa itu, yang ikut menjadi bagian penting dalam delegasi Indonesia dan terlibat langsung dalam perundingan KMB. 5. Wahid Hashim Peran, salah satu tokoh penting yang hadir dalam perundingan, mewakili kelompok Islam dalam perundingan tersebut. 6. H. Agus Salim Peran, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang hadir dalam perundingan dan berperan dalam memajukan diplomasi Indonesia. Nah, setelah selesai mempelajari materi pertama konferensi meja bundar, kita lanjut materi yang kedua, yaitu penyerahan kedaulatan. Penyerahan kedaulatan Indonesia dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, RIS, berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949. Penyerahan ini merupakan hasil dari konferensi meja bundar KMB yang diadakan di Den Haag, Belanda. Penyerahan kedaulatan ini dilakukan di dua kota, yaitu Jakarta dan Amsterdam. Di Jakarta, penyerahan kedaulatan dilakukan di Istana Merdeka. Sementara di Amsterdam, penyerahan kedaulatan dilakukan di Istana Op de Dam. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan di Jakarta dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX mewakili RIS, AHJ Loving, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda, mewakili Belanda. Penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan di Amsterdam dilakukan oleh Ratu Juliana Moor Hatta. Penyerahan kedaulatan ini mengakhiri kolonialisme Belanda dan menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.